Di kota metropolitan Seoul, pada hari yang tampak biasa, seorang pria duduk di apartemen mewahnya dengan mata terpaku pada siaran berita. Rapat umum pemegang saham untuk memilih ketua baru Samjin Group, salah satu dari tiga konglomerat terbesar negara itu, baru saja berakhir. Setelah pertemuan yang menegangkan, takhta Samjin Group akhirnya resmi diduduki oleh Johnson Gok. Johnson merayakan momen itu dengan gegap gempita. Dalam hati, pujian yang ditujukan kepadanya terasa semakin membumbung tinggi. Bagaimanapun, ia adalah sang raja baru. Ia telah mengerahkan seluruh hidupnya untuk mencapai puncak ini. Belajar tanpa henti, berolahraga, menempuh pendidikan di luar negeri, mengawasi saudara-saudaranya, menghadapi pamannya yang gemar membuat masalah, hingga menjalani perjodohan yang telah diatur. Semua ia lakukan dengan kesempurnaan mutlak. Lebih dari itu, ia berhasil membangun citra publik yang tertata rapi, lengkap dengan banyak pengikut di media sosial yang selalu meninggalkan komentar positif. Wajar saja jika ia yang terpilih menjadi raja Samjin Group. Ini adalah fajar baru dalam hidupnya. Setelah tuan baru tiba, semua noda dari masa lalu akan dibersihkan dari perusahaan. Rencana pertamanya adalah menyingkirkan semua kroni dari pemimpin sebelumnya. Namun, saat menyesap anggur kemenangannya, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk jantungnya. Ia teringat bahwa kakeknya, sang pendiri Samjin Group, juga meninggal karena serangan jantung. Ia sempat berpikir hal itu tak mungkin menimpa dirinya, tetapi nyatanya seorang sehebat dirinya pun harus takluk pada serangan jantung. Sesaat kemudian, kesadarannya berpindah ke dalam tubuh seorang bayi mungil. Telinganya menangkap suara-suara yang bertanya, "Siapa gugu kecil ini?" Ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama ia sudah didandani dengan pakaian rapi yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Namanya kini adalah Sego. Ibunya yang baru berusia 21 tahun berkata kepada suaminya bahwa bayi mereka adalah yang tercantik di dunia. John Ji-seong, ayahnya yang berusia 23 tahun, setuju dan bahkan mengatakan putra mereka lebih tampan daripada bayi selebritas manapun. Ibunya menambahkan betapa beruntungnya Segok dilahirkan dengan paras setampan itu. Sementara itu, Segok hanya bisa berpikir sinis. Beruntung, sungguh sebuah keberuntungan. Ia meludahkan dotnya dengan kesal, meratapi hilangnya tubuh ideal setinggi 190 cm dengan berat 75 kg dan kemampuan bench press 100 kg. Semua itu kini tergantikan oleh wujud bayi montok dengan kepala yang lebih besar dari permen lollipop. Iya, sang Raja Samjin Group yang berasal dari keluarga bergengsi dengan fisik mengesankan dan riwayat hidup sempurna, kini terdampar di sebuah rumah tua dengan pakaian menyedihkan. Terlahir kembali sebagai bayi di keluarga miskin. Kedua orang tuanya adalah pasangan muda berusia 20-an yang sama-sama berasal dari panti asuhan. Mereka tidak memiliki apapun. Segok, yang mengira ia baru saja merayakan kemenangannya dengan anggur terbaik, harus menerima kenyataan pahit ketika ibunya berkata bahwa sudah waktunya minum susu. Ia tahu itu hanyalah susu formula murah, tetapi sebagai bayi, ia tak punya kuasa untuk menolaknya. Satu-satunya hal yang tak bisa ditolak oleh seorang bayi adalah waktu menyusu. Ketika ayahnya memberinya ciuman, ia menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang antar pria yang berlebihan. Ia masih tak percaya. Ia meninggal di hari terbaik dalam hidupnya hanya untuk menjadi bayi. Itu sungguh absurd. Namun, yang paling sulit baginya adalah beradaptasi dengan dua orang yang kini memanggil diri mereka orang tuanya. Segok menyadari mereka adalah pasangan yang sangat mesra, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebagai Johnson Go. Orang tua kandungnya tidak pernah peduli padanya dan ia hanya dimanjakan oleh sang kakek. Ia juga harus mengurus saudara-saudaranya yang ia anggap tak ubahnya iblis di muka bumi. Namun, ia merasa ini bukan saatnya untuk bernostalgia. Orang tuanya berkata sudah waktunya untuk tidur siang. Segok berpikir mana mungkin ia bisa tidur dalam situasi genting seperti ini. Detik berikutnya ia sudah terlelap. Ya, ia tertidur pulas. Rupanya fisiologi bayi memiliki agendanya sendiri. Ia memutuskan untuk tidur dulu dan memikirkan semua ini nanti. Selagi putra mereka tidur, Jiseong menyarankan istrinya untuk beristirahat. Tetapi Soyang berkata ia harus segera pergi bekerja. Kemudian Jiseong menyalakan televisi. Berita utama hari itu adalah skandal penyuapan yang melibatkan ketua Samjin Group, Tuan Jin.
Tuduhan suap telah diajukan terhadap sang ketua, dan sore itu jaksa melakukan penyelidikan. Ketua Jin hadir langsung untuk diperiksa. Mendengar berita itu, Segok seketika terbangun. Soyang berseru kaget melihat putranya yang tiba-tiba sudah bisa berdiri. Segok mengenali pria di layar kaca itu sebagai mendiang kakeknya. Ia bertanya-tanya, apakah kakeknya masih hidup? Segok pun bangkit dan langsung merangkak menuju televisi, menempelkan wajahnya ke layar. Ia ingat momen ini dengan sangat jelas. Momen yang terjadi ketika ia berusia 10 tahun. Kakeknya tertangkap basah menyuap politisi dan harus diadili. Pihak-pihak yang khawatir akan kekuatan Samjin Group memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga mereka, melabeli mereka sebagai perusahaan kotor yang hidup dari suap. Bagi Segok, uang adalah kekuatan, dan koneksi adalah kekuatan super. Berpikir bisa kaya hanya dengan menabung adalah impian naif kaum miskin. Namun, orang tuanya justru sangat bangga melihatnya sudah bisa merangkak dan bahkan berdiri. Segok teringat dengan jelas hari itu. Ketika kakeknya muncul di hadapan jaksa, ialah yang saat itu berusia 10 tahun yang mendorong kursi rodanya. Itu adalah pilihan strategis untuk membangkitkan simpati publik, dan baginya, itu adalah debut resminya di jalan menuju takhta. Hari itu adalah hari di mana ia menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah penerus yang sah. Namun di lini masa ini, yang mendorong kursi roda itu adalah Taigok, saudaranya dari kehidupan sebelumnya, anak rakus dan bodoh itu. Segok tahu bahwa Taigok dikirim ke luar negeri bukan untuk belajar, melainkan karena ia seorang pecandu narkoba. Taigok menghabiskan seluruh hidupnya untuk merebut posisi Segok. Kini, Segok sadar bahwa masalahnya bukan hanya terlahir kembali sebagai bayi, ia juga telah kembali ke masa lalu dan kehilangan segalanya. Takdirnya, posisinya semuanya telah dicuri. Ia pun mengamuk di depan televisi. Orang tuanya mencoba memberinya makanan, tetapi ia menolak. Tentu saja Soyang sangat khawatir melihat putranya. Tak lama Jiseong pulang kerja dan dengan riang berkata bahwa ia membawa banyak sisa daging dari restoran tempatnya bekerja sebagai koki. Soyang memberitahu suaminya bahwa putra mereka sudah menonton televisi sejak tadi dan tidak mau berhenti. Ketika ia mencoba mematikan TV atau mengganti saluran, Segok langsung menangis. Jiseong menyuruhnya untuk membiarkannya saja. Lalu ia berjongkok di depan putranya dan berkata, "Ayah sudah pulang. Bagaimana kalau bermain dengan ayah?" Namun, bayi itu hanya memberinya tatapan tajam yang seolah berkata, "Menyingkirlah dari hadapanku." Jiseong hanya bisa bergumam pasrah bahwa entah bagaimana ia merasa telah kalah dari seorang anak kecil. Segok berpikir dalam hati ia tidak punya waktu untuk basa-basi. Ia harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kakeknya, Samjin Group, dan cara untuk kembali ke tubuh aslinya. Namun tiba-tiba Soyang mematikan televisi. Ia berkata bahwa putranya belum makan seharian dan perlu istirahat. Tentu saja Segok langsung menangis sejadi-jadinya. Dalam hati, Segok meratap. Apakah mereka sadar betapa kerasnya ia berjuang untuk mengamankan posisinya sebagai penerus? Ia tidak rela kehilangan segalanya dan menyerahkannya kepada Taigok begitu saja. Ia harus merebut kembali apa yang menjadi haknya. Sementara itu, Soyang hanya bisa menasihatinya dengan lembut untuk menjadi anak yang baik. Mereka harus beristirahat sekarang, dan ia bisa menonton televisi lagi besok. Segok berpikir mungkin karena kini ia terjebak dalam tubuh bayi, ia merasa dirinya semakin bodoh. Emosinya menjadi labil, pikirannya dangkal, dan yang paling memalukan, setiap kali wanita yang kini ia panggil ibu itu menepuk punggungnya, ia menyerah pada kantuk tanpa perlawanan. Akhirnya dia tertidur. Iya, ujar Jiseong lega. Ia menambahkan bahwa putranya pasti sangat lelah hari ini. Namun Soyang menyahut dengan nada khawatir. Ia cemas karena putra mereka sudah hampir berusia 1 tahun, tetapi belum juga bisa mengucapkan mama atau papa. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya hanyalah berita di televisi. Soyang mengaku tidak terlalu paham cara mengasuh anak dan takut jika ia melakukan kesalahan dalam membesarkannya. Jiseong menenangkan istrinya berkata bahwa meskipun mereka tidak punya banyak harta, cinta adalah bekal terbaik yang bisa mereka berikan. Ia meyakinkan Soyang untuk tidak khawatir karena putra mereka akan tumbuh dengan baik. Beberapa hari kemudian, Segok merasa telah tertipu oleh takdir.
Ia menghabiskan hari-harinya dengan diam-diam menonton berita sambil berpura-pura tidur, tetapi tidak ada satupun informasi berguna yang ia dapatkan. Dunia terus berputar seolah tidak terjadi apa-apa, sementara ia masih terperangkap dalam tubuh bayi yang tak berdaya. Suatu hari Soyang bertanya, apakah ia sudah tidak tertarik lagi menonton berita. Dalam hati Segok merasa sudah menyerah. Soyang kemudian mengajaknya berjalan-jalan di taman. Di tengah cuaca yang cerah saat mereka menikmati waktu bersama, sang pemilik gedung, Kim Myung-hee, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Setelah saling menyapa, Segok mulai mengamati wanita muda pemilik gedung itu. Sesuatu tentangnya menarik perhatian Segok. Sementara itu, Soyang tampak begitu gembira karena harga kacang untuk sup sedang murah. Segok berpikir ibunya ini benar-benar banyak bicara. Tiba-tiba dari lokasi konstruksi di gedung sebelah, beberapa balok logam jatuh tepat ke arah mereka. Detik berikutnya, Myung-hee berteriak panik menanyakan keadaan mereka. Soyang berlumuran darah. Namun, ia secara naluriah telah menjadikan tubuhnya perisai untuk melindungi putranya. Dalam kepanikannya, Segok hanya bisa berharap ibunya tidak akan mati. Wanita itu tidak boleh mati. Sementara Myung-hee menggendong Segok yang syok, Soyang segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Di tengah kekacauan itu, seorang dokter memperhatikan sesuatu yang spesifik dalam catatan medis Soyang. Tak lama, Soyang siuman. Ji Seong yang sudah berada di sisinya bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja. Namun Soyang justru bertanya di mana putra mereka. Ji Seong menenangkannya, mengatakan bahwa Segok aman. Syukurlah, bisik Soyang lega. Ji Seong bercerita bahwa putra mereka terus menangis, ia pasti sangat ketakutan melihat ibunya terluka. Bagi Soyang, semua itu tidak penting, ia hanya senang putranya selamat tanpa luka sedikit pun. Ia kemudian menangis terseduh-seduh karena lega. Segok yang digendong ayahnya berpikir betapa ibunya sama sekali tidak memikirkan nyawanya sendiri. Segalanya akan berbeda jika wanita itu benar-benar meninggal. Soyang kemudian melihat sekeliling dan bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan kamar pribadi semahal ini, padahal kondisinya tidak terlalu parah. Jiseong menjelaskan bahwa dokter menyarankan istirahat total karena kondisinya yang sensitif. Ternyata, kamar tempat Soyang dirawat adalah unit perawatan intensif untuk ibu hamil. Ini kejutan, kata Jiseong, tapi ia juga ingin istrinya fokus pada pemulihan. Dalam perjalanan pulang, Segok dengan mata yang masih sembab karena menangis, berpikir betapa menyedihkannya hidup ini. Mereka bahkan harus berjalan kaki untuk menghemat ongkos bus demi biaya pengobatan ibunya. Namun di sisi lain, ia kini memiliki seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga dan seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya untuknya. Momen itu entah bagaimana mendorongnya untuk mengucapkan kata pertamanya, ayah. Tentu saja Jiseong sangat terkejut. Ya Tuhan, serunya, dia bilang ayah. Segok akhirnya menerima kenyataan bahwa orang-orang ini sekarang adalah keluarganya. Seminggu kemudian mereka mengadakan pesta kecil dengan permen dan kue untuk merayakan kepulangan Soyang. Mereka semua berdandan, terutama Segok yang terlihat sangat menggemaskan. Orang tuanya tak henti-hentinya memotretnya. Segok bertanya-tanya dalam hati, apakah ini saat yang tepat untuk berpesta? Ayahnya harus berjuang keras membayar tagihan rumah sakit, bahkan sampai menghemat ongkos bus. Ketika setiap sen begitu berharga, mengadakan pesta seperti ini terasa begitu boros. Dulu sebagai Johnson Go, ia pasti akan meremehkan hal ini. Tapi sekarang, ia mengerti inilah cinta. Cinta yang tak pernah bisa dibeli dengan uang, cinta yang rela mempertaruhkan nyawa. Dan untuk pertama kalinya, ia bahagia memiliki orang tua yang benar-benar menyayanginya. Selama ibunya di rumah sakit, Segok telah membuat keputusan. Ia harus berusaha. Realistisnya, orang tuanya tidak akan pernah bisa keluar dari kemiskinan dengan cara hidup mereka saat ini. Mereka bahkan tidak mampu menabung, dan ia tahu sebentar lagi krisis ekonomi besar akan melanda negara. Tepat saat ia sedang merenung, sang pemilik gedung Kim Myung-hee datang berkunjung. Ia bertanya, apakah kalian pernah berpikir untuk menjadikan putra kalian seorang aktor atau model cilik untuk iklan? Disinilah, pikir Segok, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Sebuah kesempatan untuk menghasilkan uang. Beberapa hari kemudian, Soyang dan Segok sudah berada di lokasi audisi di sebuah gedung besar. Myung-hee yang mengantar mereka berharap semoga tidak ada masalah yang terjadi. Segok mendengus dalam hati.
Kenapa pesimis sekali? Ini adalah kesempatan emas, pikirnya. Beberapa hari sebelumnya, Myung-hae telah menjelaskan bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang membuat iklan televisi untuk sebuah konglomerat ternama dan mereka mencari aktor cilik. Menurutnya, Segok sangat tampan dan berbakat untuk itu. Dalam hati, Segok tertawa penuh kemenangan. Ia percaya orang yang ditakdirkan untuk sukses akan selalu menemukan jalannya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kamera. Tata rias dan teknik berpose di depan kamera adalah keahlian dasar yang ia kuasai. Baginya, audisi ini akan sangat mudah. Ia akan sukses dan menginvestasikan semua uang yang ia hasilkan. Namun, lamunannya terganggu oleh seorang ibu yang dengan kasar mendorong Soyang sambil berteriak, "Minggir, aku mau lewat." Segok langsung menatap wanita itu dengan kesal. Soyang dengan polosnya justru memuji bayi wanita itu, mengatakan bahwa ia juga imut. Ibu itu menatap Soyang dengan curiga. "Kau juga ikut audisi, kan? Kau pasti sedang mencari tahu kelemahan pesaing," tuduhnya. "Bertarunglah sesukamu, putraku pasti akan menang." Lanjutnya dengan angkuh. Segok menatap wanita itu dengan jijik. Ia melihat seorang wanita yang berbalut merek-merek mewah dari ujung rambut hingga ujung kaki, namun bersikap kasar layaknya nyonya kaya baru yang norak. Dalam hatinya, Segok bersumpah akan membalas dendam dan menghancurkan putranya dalam kompetisi ini. Saat nama-nama peserta dipanggil satu persatu, Segok yakin audisi ini hanyalah formalitas belaka. Pemenangnya sudah jelas. Proses audisi pun dimulai. Para juri mengamati bagaimana setiap bayi merespons sorotan kamera dan apakah mereka mampu menunjukkan bakat akting. Dengan lampu studio yang panas dan lingkungan yang asing, banyak bayi yang merasa tidak nyaman. Tak lama tiba giliran saingan utama, Segok, putra dari wanita angkuh yang ia temui sebelumnya. Dari percakapan yang ia dengar, Segok menyadari bahwa wanita itu adalah istri seorang eksekutif dari Deukpung, perusahaan subkontraktor Samjin Group. Benar saja, si kecil Lee Ji-ul mulai rewel karena kepanasan. Ketika ibunya justru membentaknya, tangisnya pun pecah. Fotografer dengan sopan mengatakan bahwa akan sulit untuk melanjutkan sesi dalam kondisi seperti ini. Nyonya Lee dengan wajah kecewa bersikeras agar putranya diberi kesempatan lagi, tetapi waktu terus berjalan. Akhirnya giliran diserahkan kepada peserta berikutnya. Direktur Kwak meminta asistennya untuk mengantar Nyonya Lee dan putranya keluar agar bisa menenangkan diri. Sementara itu, audisi harus tetap berjalan. Segok pun ditempatkan di depan kamera. Ibunya, Soyang, menatapnya dengan penuh harap, sementara Nyonya Lee memilih untuk tetap di sana, mengamati dari kejauhan. Segok berpikir, baguslah jika wanita itu menonton. Ini akan menjadi pertunjukan langsung tentang bagaimana takdir kesuksesan memilih jalannya sendiri, sementara putranya hanya bisa menjadi penonton. Dengan profesionalisme yang tak terduga dari seorang bayi, ia memasang wajah yang sangat imut dan tampan. Bahkan Direktur Kuak sendiri langsung mengambil alih kamera seolah berkata, sudah waktunya bagi bintang ini untuk bersinar. Mereka berhasil mendapatkan foto-foto dan rekaman yang luar biasa. Anak ini benar-benar fotogenik. Anak ini jenius. Puji sang direktur. Tentu saja Nyonya Lee yang mendengarnya langsung memasang wajah masam. Direktur Kwak mengumumkan bahwa Segok terpilih untuk melanjutkan ke proses casting berikutnya. Soyang yang masih tak percaya bertanya-tanya dalam hati, apakah putraku benar-benar seorang jenius? Setelah itu, Direktur Kwak memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa putra Soyang sungguh luar biasa. Ia kemudian bertanya, apakah Soyang bersedia untuk langsung membahas kontrak. Soyang yang masih bingung hanya bisa bertanya kembali, apakah putraku benar-benar berbakat? Direktur Kuak yang tampak sangat bersemangat meyakinkan bahwa putranya tidak hanya terlihat alami di depan kamera, tetapi juga mampu merespon setiap instruksi seolah-olah ia mengerti semua yang dikatakan. Segok dalam hati mencibir, tentu saja aku mengerti. Tiba-tiba Nyonya Lee menjatuhkan kameranya dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Protesnya. Audisi final bahkan belum diadakan, tetapi Anda sudah menentukan pemenangnya. Aku tidak akan menerima siapapun sebagai pemenang selain putraku. Akibat ulah wanita itu, audisi final pun terpaksa dijadwalkan. Saat menunggu audisi final, Soyang menitipkan Segok pada pengasuh Lee Jiul karena ia perlu ke kamar mandi. Pengasuh itu bergumam bahwa Segok memang anak yang istimewa. Mendengar itu, Nyonya Lee langsung membentak, apa kau bicara omong kosong? Kau mau kupecat?
Segok merasa sangat kesal melihat perlakuan kasar wanita itu. Saat itulah asisten sutradara muncul. Nyonya Lee langsung menghampirinya dan mengeluh mengapa putranya harus bersaing dengan bayi lain, padahal ia sudah mengatur agar putranya yang terpilih. Dari percakapan mereka, Segok langsung memahami situasinya. Ini adalah bentuk korupsi yang paling umum, penyuapan. Bayi-bayi lain hanya digunakan sebagai pion untuk menutupi kecurangan. Asisten sutradara itu memperingatkan Nyonya Lee bahwa akan menjadi masalah jika Direktur Kwak sampai tahu. Akhirnya tiba saatnya audisi final. Kedua bayi sudah siap di depan kamera dengan tugas untuk mengucapkan dialog ayah secara alami. Saat Direktur Kwak meneriakkan aksi, asisten sutradara yang licik itu melancarkan rencananya. Ia memberikan isyarat yang salah, sebuah trik kecil untuk menipu para bayi. Benar saja, Lee Jiul langsung bergerak ke arah yang berlawanan dari kamera. Direktur Kwak memutuskan untuk menilai Segok terlebih dahulu. Asisten sutradara dan Nyonya Lee tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa Segok akan gagal. Namun yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka. Segok dengan tatapan penuh perasaan mengucapkan, "Ayah, ayah, ayah," dengan cara yang begitu indah dan menyentuh. Direktur Kwak berseru gembira. "Seperti yang kuduga, mataku tidak pernah salah." Nyonya Lee mendesak agar putranya juga dinilai. Direktur Kwak dengan enggan setuju, tetapi ia mengingatkan bahwa cara Nyonya Lee menggendong putranya justru membuatnya stres. Benar saja, alih-alih mengucapkan ayah, Lee Jiul justru menangis sejadi-jadinya. Ketika hasil akhir diumumkan secara resmi, nama yang terpampang sebagai pemenang adalah Lee Jiul. Soyang terperangah. "Pasti ada kesalahan," katanya panik. "Putraku yang menang, sutradara sendiri yang mengatakannya." Asisten sutradara itu mencibir, "Hanya karena anakmu bertingkah imut bukan berarti dia punya bakat." Nyonya Lee menambahkan dengan sinis, "Beraninya kau berpikir anakmu akan menang? Sadarilah posisimu. Untuk anak dari kelas bawah sepertimu, juara kedua saja sudah lebih dari cukup." Soyang terdiam, tak percaya ada orang yang bisa mengatakan hal sekejam itu. Namun, Segok tetap tenang. Ia sudah memprediksi hal ini. Saat menguping rencana jahat mereka, Segok telah mengubah strateginya. Ia tahu mustahil mengalahkan mereka yang membeli jalan menuju puncak. Jadi ia mengincar koneksi yang lebih tinggi. Benar saja, Direktur Kwak muncul dan meminta untuk berbicara dengan Ibu Segok. Ia menjelaskan bahwa audisi ini telah dicurangi oleh salah satu atasannya. "Datanglah ke lokasi syuting iklan minggu depan," katanya pada Soyang. Segok tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Menjadi model iklan hanyalah langkah pertama. Rencana besarnya jauh lebih ambisius. Direktur Kwak menjelaskan bahwa untuk pemotretan bayi adalah hal yang wajar untuk memanggil satu atau dua model cadangan, terutama karena ia tidak terlalu yakin dengan kemampuan bayi yang terpilih. Soyang sempat ragu, tetapi Segok dengan penuh keyakinan mengacungkan kedua jempol mungilnya seolah berkata, "Serahkan saja padaku." Beberapa hari kemudian di lokasi syuting, kekaguman Soyang pada tempat yang megah itu terganggu oleh kemunculan asisten sutradara yang korup. Namun, perhatian Segok teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih penting di latar belakang. Mesin cuci turbo generasi ketiga dari Samjin Electronics. Ia sadar iklan ini adalah untuk Samjin. Tiba-tiba suara cempreng Nyonya Lee memecah lamunannya. "Untuk apa para pecundang ini ada di sini?" Suasana yang tegang itu terganggu oleh kedatangan sang bintang utama, aktris Park Myon, yang mengeluh karena lokasi syuting begitu berisik. Park Myon kemudian mencoba menyapa Lee Jiul, tetapi bayi itu sama sekali tidak tertarik. Namun, ketika ia mendekati Segok, bayi itu justru menyambutnya dengan senyum ceria yang menawan. "Aku belum pernah melihat bayi seramah ini," puji Park Myon. Terpesona oleh Segok, ia berkata, "Menurutku bayi ini jauh lebih imut. Bisakah aku syuting bersamanya saja?" Mendengar itu, Nyonya Lee langsung menarik tangan sang aktris dengan kasar. Perdebatan sengit mereka terhenti ketika seorang pria tiba-tiba muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jeon Jae-hong, wakil presiden Samjin Electronics. Dunia Segok seakan berhenti berputar. Ia mengenali pria itu. Itu adalah ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Ia tahu persis orang seperti apa Jeon Jae-hong. Seorang wakil presiden yang cakap, tetapi sebagai seorang ayah, ia adalah sebuah kegagalan total. Kekacauan ini membangkitkan kenangan pahit Segok. Ayahnya selalu dikelilingi banyak wanita, dan wanita itu adalah Park Myon, aktris yang kini menjadi kekasih ayahnya.
Park Myon dengan manja melapor pada Jae-hong bahwa ia sangat menyukai salah satu bayi di lokasi syuting. Jae-hong menatap Segok dan berkomentar bahwa ia memang tampak seperti anak yang cerdas. Segok merasa gugup berhadapan dengan ayahnya dari masa lalu. Sebelum pergi, Jae-hong menepuk kepala Segok dengan lembut. Bagi Segok, ayahnya tetaplah orang yang sama, namun ia bertekad kali ini hidupnya akan berbeda. Ia telah menemukan keluarga yang sesungguhnya dan akan melindungi mereka. Suatu hari nanti, ia akan mendirikan perusahaan yang lebih besar dari Samjin dan mereka akan bertemu lagi sebagai rival. Tak lama, syuting pun dimulai. Konsepnya sederhana. Seorang ibu mencuci kemeja putih suaminya dan sang bayi bahagia memeluk kemeja itu sambil memanggil ayahnya. Di kehidupan sebelumnya, iklan ini sukses besar. Kali ini ia yang akan menjadi bintangnya. Tepat pada saat itu, Lee Ji-ul yang sudah rewel sejak awal mulai menangis sejadi-jadinya. Ketika Park Myon mencoba menenangkannya, Lee Ji-ul justru memukul wajahnya. Segok dalam hati tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana liciknya. "Apa maksudmu putraku akan diganti?" teriak Nyonya Lee. Namun, Direktur Kwak dengan tegas menghentikan syuting selama 1 jam. "Kita akan selesaikan syuting hari ini," katanya, dengan atau tanpa bayi ini. Geram, Nyonya Lee mengeluarkan ponselnya dan mengancam akan menelepon suaminya untuk mengganti seluruh tim produksi. Namun, sebelum ancaman itu terwujud, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Pelakunya adalah Park Myon. "Hanya karena kau istri seorang eksekutif," kata sang aktris dengan dingin. "Bukan berarti kau bisa membuat kekacauan di sini." Park Myon kemudian mengumumkan agar syuting dimulai kembali, dan tanpa ragu menunjuk Segok. Direktur Kwak langsung setuju. Lampu merah kamera menyala dan Segok sang maestro mungil memasuki dunianya. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Saat syuting dimulai, ia mengeksekusi setiap adegan dengan sempurna. Tatapannya lurus menembus lensa seolah sedang menatap langsung ke jiwa para penonton. Direktur Kwak bergumam takjub, bayi ini benar-benar jenius. Bahkan Park Myon pun begitu terpesona hingga ia lupa dialognya sendiri. Adegan diakhiri dengan Segok mengucapkan slogan produk dengan sempurna dan seluruh kru bertepuk tangan meriah. Tentu saja Nyonya Lee tidak terima. Namun Direktur Kwak dengan tenang menjawab bahwa putranya jelas tidak bisa berakting. Merasa semua kartunya sudah mati, Nyonya Lee mengancam akan menuntut semua orang. Direktur Kwak menatap asistennya dengan tatapan membunuh. "Kita perlu bicara setelah ini," katanya, sebuah kalimat yang menandakan akhir dari karier sang asisten. Syuting selesai dan bayarannya akan segera ditransfer. Park Myon, yang kini menjadi pengagum nomor 1 Segok, menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Di dalam mobil, Myon memuji Segok bukan hanya sebagai bayi yang lucu, tetapi sebagai seorang profesional. Dia tidak hanya mengikuti arahan, katanya takjub, tapi ia seolah memahami cara kerja kamera. Dia mendominasi layar. Di mataku, dia sudah menjadi aktor yang lengkap. Segok mendengar setiap kata. Rencananya berjalan lebih mulus dari yang diperkirakan. Beberapa hari kemudian, Myung-hee datang membawa hasil jerih payah sang bintang. 4 juta won tunai. Bayaran awalnya 3 juta, tetapi Direktur Kwak menambahkan bonus. Ji-seong menatap tumpukan uang itu dengan mata terbelalak. Bagi Segok, ini adalah modal awal. Soyang kemudian mengungkapkan tawaran yang lebih berharga. Park Myon memberikan kartu nama dari agensi Samsung Entertainment. Sang aktris ingin merekrut Segok sebagai talenta eksklusif. 2 minggu kemudian, tibalah hari penayangan perdana iklan tersebut. Restoran tempat Ji-seong bekerja tutup lebih awal agar mereka bisa menonton bersama di televisi besar restoran. Myung-hee pun ikut bergabung. Bagi Segok, ini bukan sekadar menonton iklan, ini adalah rapat evaluasi pasca peluncuran produk pertamanya. Saat wajah mungilnya muncul di layar dan ia melancarkan pose imut andalannya, seluruh restoran pun riuh. Iklan itu sempurna. Tiba-tiba telepon restoran berdering. Di seberang sana, Direktur Kwak terdengar mendesak ingin membicarakan urusan penting. Pertemuan pun diatur. Saat mereka bertemu, Segok dengan waktu yang diperhitungkan secara cermat menatap sang sutradara dan berkata, "Sutradara." Kwak terperangah. Soyang buru-buru menjelaskan bahwa putranya sedang dalam tahap belajar bicara. Namun bagi Kwak dan Segok, pesan itu sudah tersampaikan dengan jelas.
Sepertinya kita bisa memberinya dialog yang lebih panjang sekarang, ujar Kwak. Segok berpikir, berikan saja naskahnya, aku akan melafalkannya tanpa masalah. Direktur Kwak kemudian memaparkan agenda utamanya. Sebuah program baru dengan Segok sebagai bintang utama. Judulnya Just Baby. Sebuah reality show tentang pengasuhan anak di mana 5 anggota grup idola terkenal, Just, akan tinggal bersamanya. Tepat saat itu, pintu terbuka dan Taehyung, sang pemimpin Jest, masuk. Soyang tampak begitu gembira melihat sang idola. Taehyung dengan sopan berkata bahwa ia sepertinya mengenali mereka, dan Soyang dengan antusias menjawab, "Iya, aku pernah lihat mereka di TV." Direktur Kwak menjelaskan bahwa anggota lain akan segera bergabung. Namun Soyang menyuarakan kekhawatirannya, takut jika semua ini akan terlalu membebani putranya. Segok dalam hati mencatat ibunya selalu memprioritaskannya, bahkan di atas kesempatan bertemu idola, sebuah loyalitas yang menyentuh. Sang direktur langsung melancarkan bujuk rayunya, mengatakan bahwa Segok adalah jantung dari acara ini. Ia memahami dan berempati seolah-olah ia benar-benar mengerti apa yang dikatakan. Puji Kwak. Mustahil membayangkan orang lain selain dia. Segok sangat senang. Ia langsung mengenali proposal ini. Di kehidupan sebelumnya, Just Baby adalah sebuah sensasi nasional. Pelopor genre reality show pengasuhan anak. Ini adalah kendaraan yang dijamin sukses untuk melambungkan karirnya. Dengan gembira, ia berseru, "Sutradara, sutradara." Namun, Ji Seong dengan logika seorang ayah yang protektif menyuarakan kekhawatiran yang valid. Ia takut putranya akan terus muncul di TV dan tidak diperlakukan seperti anak normal. Taehyung yang juga mantan aktor cilik angkat bicara. Ia berkata ia mengerti kekhawatiran itu, tetapi ia tidak pernah menyesalinya karena ia punya bakat untuk berakting. "Mengapa tidak mempercayai bakat putra Anda?" tanyanya. "Jika dia punya kemampuan untuk bersinar, kita harus memberinya kesempatan." Argumennya berhasil. Ji Seong pun luluh dan berpesan kepada tim untuk menjaga putranya dengan baik. Akhirnya, hari pertama syuting tiba. Seluruh anggota Jest hadir. Sang pemimpin Taehyung, Lukas, Jeryong, Beomseon, dan Mikhail. Direktur Kwak berkata bahwa stasiun TV punya ekspektasi tinggi, jadi mereka harus mengerahkan segenap kemampuan. Segok mengenali mereka semua dari acara-acara perusahaan Samjin di masa lalunya. Namun, ada satu masalah. Mikhail, anggota berdarah Korea Amerika, langsung menyentuh pipinya dengan kasar sambil berkata, "Bayi ini sama sekali tidak lucu." Taehyung langsung menegurnya. "Kau baru saja merokok dan tidak cuci tangan, kan? Kau pikir bisa menyentuh bayi dengan tangan kotor itu?" Segok langsung mengidentifikasi Michael sebagai variabel bermasalah. Adegan pertama pun dimulai. Konsepnya sederhana. Para anggota Jazz yang kebingungan menemukan seorang bayi diantar ke depan pintu mereka. Namun eksekusinya jauh dari kata mulus. Ketika kamera menyala, para idola itu hanya menatap Segok dengan tatapan kosong. Mereka saling pandang, bingung harus berkata apa. Segok hanya bisa menghela napas dalam hati. Nampaknya, selain menjadi bintang utama, ia juga harus merangkap sebagai sutradara tak terlihat. Ia pun memulai dengan sebuah strategi klasik. Karena bayi di lingkungan baru pasti akan menangis, ia menggunakan tangisannya sebagai alat. Benar saja, saat ia mulai menangis, para anggota Jazz langsung panik. Taehyung menggendongnya dengan cara yang salah, sebuah kegagalan pertama. Jeryong dengan sigap mengambil alih dan menggendongnya dengan benar, menenangkan tangisannya seketika. Dari interaksi singkat itu, Segok langsung memetakan profil mereka. Taehyung si figur ayah, Jeryong si narsisis yang keibuan, Lukas si kakak laki-laki yang ramah, dan Beomseon si baik hati. Sebuah kombinasi sempurna, kecuali satu orang. Michael, si aset bermasalah. Segok memutuskan untuk memposisikan Michael sebagai seorang rival. Ia pun memulai drama mereka. Saat popoknya perlu diganti, Michael berkata ia akan mengurusnya, membual bahwa ia sudah biasa mengasuh 3 adik laki-lakinya. Namun, Segok punya rencana lain. Ia dengan sengaja mengarahkan serangannya tepat ke wajah Michael. Tentu saja Michael sangat marah dan berteriak. Namun bagi Segok dan juga sutradara yang tertawa terbahak-bahak, ini adalah sebuah komedi yang brilian. Setelah istirahat, para anggota Jest menyadari betapa sulitnya sebuah acara realitas. Michael masih kesal berpikir dirinya adalah seorang seniman, bukan pengasuh. Saat seorang asisten membawa makanan bayi untuk Segok, Michael mengambilnya. Dengan senyum licik, ia menambahkan sambal pedas ke dalam makanan itu.
Bagaimana anak ini berani mengencingi wajahku? Pikirnya. Inilah saatnya balas dendam. Malamnya, para anggota yang kelelahan bingung harus berbuat apa. Taehyung berkata mereka harus memberi makan sang bayi. Michael dengan cepat menyahut bahwa ia sudah mengurusnya dan akan menyuapi Segok. Segok langsung mencium adanya sabotase. Ia melancarkan sebuah serangan balasan yang cerdik. Ia mengambil sendok itu dan menyodorkannya kepada Michael, sebuah undangan untuk mencicipi racunnya sendiri. Anak ini sedang apa? Tanya Michael bingung. Segok berpikir, sudah jelas aku tidak akan memakan sesuatu sebelum sang koki mencobanya. Tai Hyong bertanya mengapa Michael tidak memakannya. Kau tidak punya perasaan, kata Tai Hyong, lalu mengambil sendok itu untuk menerima kebaikan sang bayi. Sesaat setelah mencicipinya, wajahnya langsung memerah karena pedas. Jeryong yang tiba-tiba bangkit bertanya ada apa. Mereka semua menatap Michael. Itu hanya lelucon, kata Michael membela diri. Akan lebih lucu saat ditayangkan. Namun Jeryong membentaknya, apa kau gila? Kau ingin membuat bayi ini sakit? Taehyung pun meminta maaf atas nama Michael. Hasilnya, episode pertama Just Baby meledak mencapai rating 20%. Artinya, sekitar 20% televisi di seluruh negeri menonton acara tersebut. Myung Hae menjelaskan bahwa angka itu fenomenal. Sutradara mengonfirmasi bahwa acara itu akan menjadi program reguler. Bagi Segok, hasil ini sudah diharapkan, tetapi tujuannya jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, Soyang memberitahu Myung Hae bahwa seseorang dari Samsung Entertainment datang membawa sekeranjang buah dan mengatakan bahwa sang CEO, Shin Dong-jun, ingin bertemu mereka. Myung Hae menyarankan untuk berhati-hati, karena ada banyak rumor buruk tentang perusahaan itu dan CEO-nya. Segok merasa pernah mendengar nama itu, dan tiba-tiba sebuah kepingan memori dari kehidupan masa lalunya muncul. Shin Dong-jun bukan sekadar CEO, melainkan seorang predator. Ia harus menghentikan mereka. Saat mereka tiba di kantor Samsung Entertainment, Shin Dong-jun menyambut mereka dengan keramahan yang dibuat-buat dan memaparkan tawarannya. Sebuah kontrak eksklusif berdurasi 10 tahun dengan pembagian keuntungan 30 banding 70, di mana tentu saja Samsung mendapat 70%. Konyol, batin Segok. Ini bukan kontrak, ini perbudakan modern. Sekarang Segok ingat di kehidupan sebelumnya, Shin Dong-jun sangat dekat dengan ayahnya, wakil Presiden Samjin, hingga akhirnya ia dipenjara karena mencuri dari artisnya sendiri. Myung Hae dengan tegas namun sopan menolak kontrak itu. Kenapa tepatnya? Tanya Shin. Senyumnya memudar. Myung Hae menjawab bahwa pembagian keuntungan dan durasi 10 tahun sama sekali tidak masuk akal untuk talenta seperti Segok. Shin mencibir, bagaimana kalau nanti dia tumbuh jadi jelek? Dia akan kehilangan nilainya. Soyang yang sedari tadi diam tidak tahan lagi. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu di depan seorang anak? Serunya. Saat mereka berbalik untuk pergi, Shin mengancam, kalian akan menyesal. Apa kalian benar-benar berpikir bisa meremehkanku? Myung Hae menjawab dengan tenang, kita lihat saja nanti. Begitu keluar, Soyang mengajukan sebuah pertanyaan. Myung Hae, bisakah kau benar-benar menjadi agen Segok tanpa berpura-pura? Segok merasa ini adalah keputusan yang sangat bagus. Myung Hae adalah orang yang bisa dipercaya, berpengetahuan, dan punya bakat bisnis. Setelah Soyang memohon padanya untuk melindungi masa depan Segok, Myung Hae akhirnya setuju. Baiklah, katanya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mereka bertiga pun berpelukan. Sementara itu, Shin Dong-jun yang murka mulai mengumpulkan informasi tentang mereka, bertekad untuk menunjukkan betapa brutalnya dunia hiburan. Beberapa hari kemudian di lokasi syuting Just Baby, rivalitas antara Segok dan Michael menjadi daya tarik utama acara. Saat istirahat, Segok yang kekenyangan pisang merasa sangat mengantuk. Tiba-tiba Michael muncul. Anak nakal, katanya. Kenapa kau memukul wajahku tadi? Michael yang semakin kesal mencubit pipi. Segok dengan keras. Segok pun langsung menangis sejadi-jadinya. Tidak sesakit itu, gerutu Michael. Tepat saat itu, Myung Hae muncul. Apa kau baru saja mencubit Segok? Tanyanya dengan nada dingin. Segok dalam hati berpikir, nah, bala bantuanku sudah tiba. Myung Hae langsung mengkonfrontasi Michael. Ia berkata bahwa bahkan selama rekaman,
Michael terlalu sering menyentuh Segok dan menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Michael dengan sinis bertanya mengapa Myung-hye begitu protektif. Namun, Myung-hye dengan telak membalas, "Gara-gara anak ini, grup kalian mendapatkan banyak iklan, kan?" Ia menyuruh Michael untuk bersikap profesional. Tentu saja Michael sangat marah. Ia berpikir dirinya datang ke Korea untuk menjadi seorang artis, bukan pengasuh anak. Tepat saat itu, telepon di sebelahnya berdering. Saat Michael menjawab, ternyata itu adalah panggilan dari Samsung Entertainment. Beberapa waktu kemudian, Direktur Kwak mengumpulkan semua orang untuk memberikan bonus spesial. Ia mengumumkan bahwa rating acara berhasil mencapai 30%. Menjelang Natal, stasiun TV bahkan meminta sebuah episode spesial berdurasi 1,5 jam. Kwak berkata ia sedang memikirkan konsep pesta dengan kostum Natal. Segok tampak menyukai ide itu, tetapi tiba-tiba asisten sutradara muncul dengan wajah panik. Sebuah artikel tentang keluarga Segok telah diterbitkan dan menjadi berita utama, menuduh keluarganya serakah dan mengeksploitasi ketenaran anak mereka. Tak lama, berita itu sudah menyebar ke televisi. Reporter di layar sedang membahas tuduhan bahwa Segok diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya. Direktur Kwak dengan cepat mematikan TV. Soyang bertanya dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetapi Kwak menenangkannya, menjelaskan bahwa hal seperti ini sering terjadi ketika sebuah acara sukses besar. Myung-hye menambahkan bahwa ia akan mencari tahu siapa yang pertama kali menerbitkan artikel itu. Tiba-tiba Segok berdiri dan dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, perbaiki saja." Pada akhirnya, sutradaralah yang harus mengambil langkah pertama dan ia setuju. "Segok benar," katanya. "Saya bertanggung jawab atas produksi ini, jadi saya akan mengurusnya." Ia menyarankan agar untuk sementara waktu mereka semua tetap di rumah karena para reporter pasti akan berkeliaran. Beberapa hari kemudian, di tengah jalanan yang dihiasi dekorasi Natal, Soyang berjalan diam-diam mendorong kereta bayi. Ia mengenakan masker, kacamata hitam, dan topi, sebuah penampilan yang sangat mencurigakan. Ia tahu seharusnya tidak keluar rumah, tetapi ia merasa sangat terkekang dan hanya ingin menemui suaminya sebentar. Tiba-tiba Soyang mendengar beberapa gadis membicarakan Just Baby. Namun, kemudian mereka mulai membicarakan artikel itu. "Aku dengar orang tuanya rakus dan suka memanfaatkannya," kata salah satu dari mereka. Ketika para gadis itu pergi, wajah Soyang tampak sangat sedih. Saat itulah Jiseong muncul dan menyadari bahwa istrinya sedang menangis. Segok tahu situasi ini semakin berbahaya. Jiseong langsung menemui sutradara. "Kami tidak tahan lagi dengan semua ini," katanya. Kwak meminta maaf, menjelaskan bahwa topik ini tidak akan mereda dengan sendirinya. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu," desak Jiseong. Kwak setuju. "Sebenarnya, saya pikir pendekatan yang lebih langsung akan lebih baik. Sebuah wawancara langsung. Maka pada tanggal 31 Desember, mereka melakukan rekaman terakhir." Asisten sutradara berkata mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kontroversi ini. Saat Jiseong dan Soyang yang gugup saling berpelukan, Myung-hye datang bersama Segok. Segok berpikir ia tahu orang tuanya adalah orang yang pemalu, tetapi tiba-tiba mereka berani mengambil risiko seperti ini. "Kenapa mereka tiba-tiba bertindak begitu?" tanyanya dalam hati. Soyang berpesan pada Segok, "Percaya pada ayah dan ibumu. Kami akan meluruskan semua rumor buruk ini." Segok pun sadar mereka melakukan ini untuknya. Tiba-tiba Taehyung berlari masuk. "Apa maksud semua ini?" "Wawancara langsung." Asisten sutradara menjelaskan bahwa informasinya bocor dan beberapa reporter sudah muncul di luar. Jumlahnya benar-benar di luar kendali. Namun Kwak berkata wawancara sudah dimulai. Jisung dengan suara bergetar namun tegas menyuruh semua orang untuk diam. "Tidak bisakah kalian lihat istriku sedang hamil dan gugup?" teriaknya. Ia memulai pernyataannya. "Seperti yang kalian tahu, ada beberapa artikel yang menyebarkan kebohongan tentang keluarga kami. Sebenarnya saya dan istri saya tumbuh besar di panti asuhan. Kami hanya punya satu sama lain." Ia menjelaskan bahwa mereka bekerja siang dan malam hanya untuk membangun keluarga dan sangat bangga dengan kerja keras mereka. Pada intinya, ia ingin menegaskan bahwa mereka di sini bukan karena uang. Salah seorang wartawan menyela, "Bagaimana kami bisa percaya? Apa Anda punya buktinya?" Segok sangat marah. Ia maju menghadap kamera dan dengan tatapan tajam
membuat para reporter itu terdiam. Taehyung memberi isyarat kepada Kwak dan wawancara publik itu pun berakhir. Jiseong meminta maaf merasa ia tidak pandai berkata-kata. Soyang menenangkannya tetapi tiba-tiba ia meringis kesakitan. Kurasa kita harus ke rumah sakit sekarang, katanya. Kontraksi telah dimulai. Kemudian di rumah sakit, Segok menggendong adik laki-lakinya yang baru lahir, Mingguk. Semua orang berkata bayi itu sangat imut. Ketika asisten sutradara mencoba menyentuh pipi Mingguk, Segok dengan sigap menepis tangannya. Ya, kau sudah jadi kakak yang baik, tawa asisten itu. Setelah itu, Jiseong bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Direktur Kwak menjelaskan bahwa semuanya hampir beres. Faktanya, Taehyung telah menemukan bahwa Mikael lah yang membocorkan semuanya. Ternyata Michael telah bertemu dengan Shin Dong-jun selama ini. Setelah itu, semua tuduhan jatuh pada Shin Dong-jun. Ia ditangkap sama seperti di kehidupan Segok sebelumnya. Hanya saja kali ini dalam konteks yang berbeda. Jiseong sangat terkejut Shin ditangkap bersama Michael. Taehyung atas nama Jest meminta maaf dan menanggung semua biaya rumah sakit. Kwak meyakinkan mereka. Jangan khawatir, berkat wawancara itu, kesalahpahaman tentang keluarga kalian telah terselesaikan. Sisanya kami yang akan membereskan. Ia menambahkan bahwa karena insiden ini, Segok akan hiatus dari dunia hiburan selama 2 bulan agar keluarga itu bisa memulihkan diri. Saat itu, di tempat lain, Jeon Jae-hong sedang menonton berita tentang bayi bangsa Segok. Park Myon yang duduk di sebelahnya bertanya, apa yang sedang kau tonton? Ia pun sadar bahwa Segok ada di TV. Jae-hong kini teringat pada anak yang aneh dan menarik itu. Myon berkata, mungkin karena anak itu jenius, dia punya semua bakat untuk menjadi aktor hebat. Jae-hong bertanya apakah Myon yakin. Myon bersikeras, aku punya insting yang tajam untuk bakat. Bahkan Shin Dong-jun dari Samsung Entertainment sendiri mencoba merekrut anak ini dan gagal total. Ia lalu menambahkan, kalau kau tertarik, kau harus berinvestasi pada Segok ini. Jeon Jae-hong berpikir itu sepertinya bukan ide yang buruk. Sementara itu, di rumah Segok, ia sedang merawat Mingguk. 2 bulan terakhir terasa seperti neraka. Adiknya menangis terus-menerus dan tidak pernah membiarkannya tidur. Myung-hee kemudian datang dan bertanya apakah Soyang pernah berpikir untuk pindah, karena rumah itu agak kecil untuk membesarkan 2 anak. Soyang berkata ia tidak punya uang, tetapi Myung-hee berbisik bahwa Samjin Electronics telah menghubunginya. Mereka ingin Segok bernyanyi di iklan untuk model eksklusif mereka. Ini adalah kesempatan besar. Saat mereka akan kembali ke lokasi syuting Just Baby, tiba-tiba Michael muncul. Taehyung berkata bahwa Michael datang untuk meminta maaf. Soyang, dengan kebaikannya, menerima permintaan maaf itu. Kemudian di studio, Direktur Kwak menyambut mereka dengan gembira. Ia memeluk Segok erat dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Segok dalam hati menyadari sesuatu, ia terlahir untuk bekerja. Episode pertama musim baru ini akan berlatar piknik di bawah pohon sakura. Sementara semua orang asyik merekam, seseorang di dalam mobil di dekat lokasi sedang menonton. Wakil Presiden Samjin, Jeon Jae-hong. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar harus datang untuk mengamatinya dari dekat. Ada sesuatu tentang anak ini, pikirnya. Aku merasakan semacam ikatan dengannya, seperti ikatan darah. Penasaran, Jeon Jae-hong pun keluar dari mobilnya. Saat Segok melihat pria itu, ia bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang ini di sini? Apa yang dilakukan ayah atau mantan ayahnya di sini? Ia tahu persis seperti apa ayahnya. Selalu mengejar apa yang ia yakini akan berhasil, berorientasi pada hasil, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah untuk keluarga atau anak-anaknya. Tanpa sengaja saat melihat pria itu, Segok memanggilnya, ayah. Jeon Jae-hong bertanya, kau mengingatku? Ia mengingatkan bahwa mereka bertemu saat syuting iklan mesin cuci. Namun, Segok dengan cepat menyangkal, aku tidak mengenalmu. Jae-hong bertanya lagi, lalu kenapa kau memanggilku ayah? Segok berkilah, aku tidak pernah memanggilmu begitu. Itu hanya kebetulan. Tetapi Jeon Jae-hong bersikeras. Aku yakin mendengarnya. Saat itulah Direktur Kwak muncul dan bertanya, apa yang membawamu ke sini, Tuan Jeon? Jae-hong menjawab bahwa ia hanya ingin bertemu Segok secara langsung. Entah kenapa, kata Jae-hong, binar di matanya mengingatkanku pada masa mudaku.
Ia lalu bertanya kepada Soyang apakah mereka sudah melihat kontraknya dan berkata siap untuk menandatanganinya kapan saja. Tiba-tiba Segok berseru, "Uang, uang!" Soyang dengan cepat membungkamnya, tetapi Jehong tertawa. Anak ini lucu sekali. Oke, kita bisa memberinya lebih banyak uang. Saat Jehong pergi, Segok berpikir ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan ayahnya dari kehidupan lamanya. Namun, ia memutuskan untuk fokus pada kehidupannya saat ini terlebih dahulu. Mereka pun melanjutkan syuting. Hari-hari berlalu. Para penggemar menjadi semakin tergila-gila pada Just Baby. Seiring dengan popularitas acara itu, grup Just juga telah berkembang pesat menjadi grup yang paling dicintai di seluruh Korea. Tentu saja Segok juga muncul di banyak iklan dan menjadi bintang iklan cilik terbesar. Namun, ia mendengar dari sutradara bahwa Just Baby akan segera berakhir. Saat ia sedang berjalan, seseorang tiba-tiba menariknya ke samping. Ternyata itu adalah Taehyung. Ia menjelaskan bahwa mereka ingin Segok yang memilih judul lagu untuk album mereka selanjutnya. Direktur Kwak yang kebingungan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Taehyung menjelaskan bahwa produksi album baru mereka sudah selesai, tetapi mereka menyerahkan keputusan penting ini kepada Segok. Ia mengaku bahwa Segok telah mengubah pendekatan grup mereka secara signifikan. Tumbuh besar bersama seorang anak telah mengajarkan mereka banyak hal. Setelah mendengarkan dengan saksama, Segok perlahan melepas headphone-nya. Ia tahu masa depan, jadi ia memilih satu lagu, lagu yang diproduseri sendiri oleh Jeryong. Semua orang, kecuali Jeryong dan Beomseon, mengira lagu itu seharusnya menjadi lagu sampingan. Tetapi Segok bersikeras. Ia tahu lagu itu akan menjadi hit besar karena di masa lalunya, lagu itu menduduki peringkat pertama selama 5 minggu berturut-turut. Oke, kata Taehyung, kita akan menjadikan lagu itu sebagai lagu utama. Beberapa waktu kemudian, Ibu Segok membawanya ke suatu tempat. Ternyata itu adalah pesta ulang tahun kejutan untuk Segok. Semua orang ada di sana menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tiba-tiba sekretaris Jeon Jae-hong datang mengantarkan hadiah. Satu kotak penuh ginseng murni utuh, tanaman obat yang sangat mahal. Sekretaris itu juga berpesan agar mereka meninjau kembali kontraknya jika ada waktu. Maka ketika musim gugur tiba, mereka berada di gedung utama Samjin Industries. Wakil presiden sudah menunggu mereka di balkon mewahnya. Sudah lama tidak bertemu Segok, sapa Jehong. Myung-hee berterima kasih atas keramahan mereka. John Jehong langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apakah ia sudah melihat ketentuan kontraknya. Myung-hee menjawab, ya itu adalah tawaran yang sangat murah hati. Hati. Sulit dipercaya sebuah kontrak eksklusif selama 3 tahun bisa memberikan bonus sebesar 150 juta won. Mendengar angka itu, Segok langsung memuntahkan seluruh biskuit yang ada di mulutnya. Ia tahu itu tawaran yang bagus tetapi syarat dan ketentuannya sungguh luar biasa. Myung-hee dengan terus terang berkata bahwa ia tidak mengerti mengapa Jehong mengajukan tawaran sebesar itu. Anggap saja ini investasi, jawab Jehong. Ia menjelaskan tentang program pendidikan Samjin untuk mengembangkan bakat, dan ia menganggap Segok lebih dari pantas untuk mendapatkannya. Di mataku, anak ini sangat istimewa, kata Jehong. Dengan dukungan yang tepat, dia bisa menjadi pria hebat di masa depan. Malam itu, Soyang mengaku pada Ji-seong bahwa ia sangat takut. Seorang pria yang begitu berkuasa memperhatikan Segok seperti itu. Ia tidak yakin apakah menandatangani kontrak ini adalah tindakan terbaik. Segok yang mendengarkan dari balik pintu berpikir ibunya benar. Tumbuh miskin membuat seseorang takut akan peluang besar. Namun Ji-seong benar-benar mengejutkan putranya. Ia berkata bahwa mereka harus langsung menerima kontrak ini. Coba pikirkan, kata Ji-seong pada istrinya. Dengan kontrak ini, Segok bisa menjalani kehidupan yang berbeda dari kita. Ia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan karir yang sukses. Keesokan paginya, sekretaris Jeon Jae-hong datang. Ia berkata bahwa ketentuan kontrak telah berubah. Eksklusivitas dikurangi menjadi hanya 2 tahun, dan bonus menjadi 100 juta won. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan, Segok langsung merebut kertas itu. Ini saham dan apartemen? Tanyanya. Sekretaris itu menatap Segok dengan kagum. Anak ini jenius, ia pun menjelaskan semuanya. Bonus diubah menjadi 100 juta won tunai, tetapi mereka akan menaruh beberapa saham atas nama Segok
dan menyewakan salah satu apartemen mewah Samjin kepada keluarga tersebut. Namun, Segok menemukan sebuah celah, klausul wajib kerja. Jika masa bakti 2 tahun tidak terpenuhi, semua saham harus dikembalikan dan pajaknya menjadi tanggung jawab mereka. Aku bisa memberikannya, kata Segok. Soyang berkata ia tidak bisa melakukan itu, tetapi Segok bersikeras ingin menandatangani kontrak. Saat itulah Myung-hee angkat bicara. Ia berterima kasih atas kondisi yang sangat baik itu. Namun ia berpikir untuk membuat kontrak antar perusahaan. Kami sedang mempertimbangkan untuk membuka agensi sendiri yang berfokus sepenuhnya untuk mewakili Segok, katanya. Sekretaris itu sangat terkesan. Ini akan menjadi cikal bakal perusahaan kelas dunia yang akan Segok ciptakan suatu hari nanti. Segok pun menandatangani kontrak itu dengan sidik jari bayinya. Malamnya, Ji Seong yang baru pulang kerja sangat terkejut. Putraku sudah bisa membaca? Serunya. Anak itu benar-benar jenius. Ia berkata berkat Segok. Impiannya untuk memulai bisnis sendiri bisa menjadi kenyataan. Sementara itu, Park Myon memberikan informasi tentang kontrak Segok kepada Shin Dong-jun yang baru saja dibebaskan dari penjara. Shin sangat kesal, tetapi Myon memperingatkannya, Segok bukan lagi anak yang dulu. Apa kau benar-benar akan menyentuh properti wakil presiden Samjin? Sejak menandatangani kontrak, hidup keluarga Segok telah banyak berubah. Myung-hee bertanggung jawab menjalankan agensi baru itu, dan mereka membuka restoran babi goreng di dekat apartemen baru mereka. Suatu hari, Park Myon tiba-tiba muncul di rumah mereka. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi dengan Samsung Entertainment. Sebenarnya, ia selalu tahu bahwa Myon adalah seekor rubah. Tetapi Segok berpikir lebih baik membuat orang berutang budi daripada menciptakan musuh. Myon kemudian berkata ia ingin bergabung dengan agensi baru Segok. Namun Segok berkata tidak akan pernah. Ia mulai melampiaskan amarahnya yang kekanak-kanakan, salah satu amarahnya yang paling dahsyat. Segok merasa motif Myon sangat jelas. Ia mendekati agensinya murni sebagai sebuah investasi. Suatu hari nanti perusahaannya akan penuh dengan orang-orang yang ia percayai dan ia tidak membutuhkan rubah seperti Myon. Sebelum pergi, Myon meninggalkan sebuah dokumen dari Samjin. Isinya adalah permintaan untuk syuting iklan model eksklusif Segok. Kemudian di lokasi syuting, orang yang menyambut mereka adalah Direktur Kwak. Jeon Jae-hong juga ada di sana bersama ayahnya, sang pendiri Samjin. Jadi ini anak yang kau sponsori dengan sangat rajin, kata sang kakek. Jae-hong menjelaskan bahwa iklan ini berfokus pada Segok sebagai bagian dari tren baru periklanan untuk melepaskan citra Samjin yang kaku. Sang kakek bertanya hasil seperti apa yang bisa diberikan anak ini. Jae-hong menjawab bahwa Segok adalah peluang investasi yang bagus dan tak ada yang bisa menandingi citranya di pasaran. Sang kakek benar-benar terkesan. Segok sudah bisa membaca di usianya sekarang, katanya. Seandainya anak ini bagian dari keluarga kita, tidak ada cucuku yang saat ini memenuhi standar perusahaan Samjin. Tiba-tiba grup Just muncul dan semua orang mencoba berbicara dengan Segok, bersamaan menciptakan suasana yang riuh dan bahagia. Mereka bersinar lebih terang, bukan hanya secara metaforis, tetapi benar-benar bersinar. Grup Jazz berkata mereka sukses berkat Segok. Lagu utama yang ia pilih sudah berada di posisi teratas selama 30 minggu. Berkat Segok, kami menjadi grup paling terkenal di Korea sekarang, kata mereka. Tae Hyung mengangkatnya dan berkata, tentu saja kami akan membayarmu kembali. Kau hanya perlu memberitahu apa yang kau butuhkan. Di dalam studio, Segok bertanya di mana Michael berada. Grup Jazz menjadi sangat gugup. Tae Hyung menjelaskan, ya Michael seperti meninggalkan grup. Ia yang ingin pergi, kami tidak mengusirnya. Setelah kembali dari penjara, ia bilang ia merindukan keluarganya dan langsung kembali ke Los Angeles. Segok menyadari bahwa ia telah mengubah masa depan. Di masa lalunya, Michael terlibat banyak skandal tetapi tetap bersama grup hingga akhir. Namun, karena bertemu Segok, ia melewatkan satu langkah penting menuju ketenaran. Segok menjadi gugup, bertanya-tanya, apalagi yang mungkin berubah karena dirinya. Saat itu Jeryong dan Beomseon sedang bertengkar. Itu karena Beomseon bilang Jeryong tidak bisa berakting dengan baik saat mencoba adegan dengan penyedot debu. Segok berpikir mungkin inilah masalahnya. Jeryong adalah seorang idola sejati tetapi aktingnya agak dipaksakan. Berbeda dengan Beomseon yang justru sebaliknya. Beomseon tidak terlalu sukses sebagai idola, tetapi ia sukses sebagai aktor. Ketika Beomseon mencoba adegan itu, ia tampil sangat bagus. Bahkan Jeryong pun terkesan.
Jeryong justru memuji penampilan Beomseon yang luar biasa dan berkata akan jauh lebih baik jika Beomseon yang melakukan bagian peran itu. Segok bertanya-tanya apakah ia juga yang menyebabkan perubahan ini. Di masa lalunya, Jeryong dan Beomseon berpisah dari grup dan rumor mengatakan mereka tidak akur. Tetapi sekarang, keduanya sangat dekat. Segok menyadari ia seharusnya tidak terlalu memperhatikan masa lalunya. Segalanya berbeda sekarang dan ia harus menjalaninya. Syuting pun berlangsung hingga larut malam. Segok pulang dengan kelelahan tetapi Park Myon muncul lagi untuk mengganggunya. Ia ingin mengantar mereka ke tempat yang sangat nyaman. Segok sangat terkejut ketika mereka tiba. Ini adalah restoran mie kacang hitam terbaik, tempat yang selalu ia datangi untuk menenangkan diri di kehidupan sebelumnya. Ia tak percaya bisa berada di sini lagi. Sambil makan, Myon berkata ia hanya menunjukkan ketulusan hatinya pada Segok. Ia juga mengaku telah membereskan urusan Shin Dong-jun setelah Shin berani menyebarkan rumor jahat tentang dirinya dan wakil Presiden Sam Jin. Myung-hee terkesan karena Segok sudah menghabiskan semua makanannya. Segok berkata rasanya enak dan menyarankan agar Myon bergabung dengan agensi mereka. Kali ini ia setuju. Kurasa bukan karena makanannya kan? Goda Myon. Segok berpikir mungkin Myon memang sedikit lebih baik daripada yang ia bayangkan dan akan menjadi sekutu yang kuat. Di rumah, Jiseong berkata ia mengerti, tapi ia masih agak keberatan. Kita menyebutnya agensi, katanya, tapi kita tidak punya kantor, tidak punya tim. Bagaimana kita bisa menangani Segok dan Myon secara bersamaan? Segok berpikir ayahnya benar. Satu-satunya orang yang menjalankan agensi mereka adalah Myung-hee. Mereka membutuhkan dana untuk membangun tim yang layak. Sampai Segok punya ide cemerlang. Ia berlari pergi dan kembali dengan sebuah buku akuntansi untuk ibunya. Myung-hee bertanya apakah itu benar. Soyang mengatakan ia lulus SMA jurusan bisnis dan sempat bekerja di bidang akuntansi. Kau bisa, kata Segok. Ia berpikir pengalaman tidak terlalu berharga. Yang terpenting dalam akuntansi adalah kepercayaan, dan ibunya adalah kandidat yang tepat. Ji-seong pun mendukungnya. Myung-hee lalu berkata bahwa ia sudah punya tempat untuk kantor mereka di gedung miliknya. Inilah awal resmi agensi SKJ. Keesokan paginya, Myon sudah ada di sana membawa semangka. Ia melihat kantor mereka yang agak kecil dan sederhana, tetapi ia berkata tidak masalah. Ia juga menunjukkan berita di koran bahwa ia telah pindah ke agensi SKJ dengan kontrak eksklusif. Myon kemudian berkata bahwa Wakil Presiden Sam Jin sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk putranya yang berusia 10 tahun, Taeguk. Segok bertanya-tanya apakah ia akan benar-benar bertemu bajingan dari masa lalunya itu. Di tengah malam ketika semua orang sudah tidur, tiba-tiba telepon berdering. Soyang menjawab dan sekretaris Jeon Jae-hong memberitahu bahwa pesta itu telah ditunda tanpa batas waktu. Ia menyuruh mereka untuk memeriksa berita di TV. Ketika Segok menyalakan saluran berita, mereka mengatakan pemerintah sedang mengadakan rapat darurat. Kemudian Segok teringat. Pada tanggal 8 Juli, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia karena serangan jantung. Kematian mendadak Kim Il-sung membuat semua orang khawatir akan kembalinya perang. Pasar saham pun kacau balau. Segok tahu dengan berita ini, KOSPI, pasar saham Korea Selatan akan anjlok. Orang-orang ketakutan dan mulai menjual saham mereka. Ini adalah waktu terbaik untuk membeli. Mereka harus segera membeli saham. Beli, beli, teriaknya. Ia berkata jika mereka tidak membelinya, ia tidak akan makan. Soyang bertanya kepada suaminya apa yang harus mereka lakukan. Ji-seong akan berpura-pura membeli, tetapi Segok menyahut, "Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh." Soyang berkata saham-saham ini tidak terlalu mahal, jadi mengapa mereka tidak membelinya sebagai hadiah ulang tahun kecil untuk Segok. Beberapa hari kemudian mereka memasuki pesta ulang tahun Taeguk di Hotel Samjin. Tempat itu sangat mewah. Saat mereka masuk, semua orang membicarakan potensi perang dan ketegangan internasional. Sekretaris Jeon Jae-hong muncul untuk menyambut mereka dan memperkenalkan putranya, Chol-su. Tentu saja Segok mengingatnya. Chol-su langsung menarik Segok ke dalam pesta, sampai ia melihat seorang gadis lewat dan mengenalinya sebagai Jin Yong-che. Dia adalah cinta pertamanya di masa lalunya, satu-satunya wanita yang benar-benar ia cintai.
Segok bahkan mempertimbangkan untuk menikah saat itu. Tetapi ketika bisnis keluarga Yongche bangkrut saat krisis IMF, ayahnya membuat kesepakatan. Jika Yongche putus dengan Segok, ia akan mendukung bisnis keluarganya. Dengan kata lain, ia dikhianati demi uang. Segok membencinya sampai akhir hayat. Tapi sekarang, ia mengerti wanita itu juga ingin melindungi keluarga tercintanya. Masalah sebenarnya adalah krisis ekonomi itu. Namun, Segok memutuskan untuk berhenti memikirkan hal itu untuk saat ini. Saat ia sedang lewat, seseorang tiba-tiba menginjak kakinya, membuatnya jatuh. Pelakunya tentu saja adalah Taiguk, saudara tirinya dari kehidupan sebelumnya. Jadi ini anak yang sangat disayangi ayahku, kata Taiguk. Kemudian Segok meninju wajahnya. Anak itu hampir pingsan karena ditendang oleh anak berusia 3 tahun. Tentu saja semua orang terkejut. Apa yang kau lakukan, nak? Tanya Soyang. Dia yang memulai, jawab Segok. Sekretaris Jeon Jae-hong bertanya kepada Cholsu yang menyaksikan semuanya dan ia mengakui kebenarannya. Taiguk sengaja melakukannya, kata Cholsu. Soyang berkata pada putranya bahwa ia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu di depan umum. Tapi Segok menjawab, Taiguk pantas mendapatkannya. Ia merasa ia mengenal anak ini jauh lebih baik daripada mereka semua. Sekretaris itu memberitahu Taiguk bahwa ini salahnya, dan jika ia membuat keributan lagi, wakil presiden tidak akan menyukainya. Mendengar nama ayahnya, Taiguk menjadi gugup. Ia lebih takut pada Jeon Jae-hong daripada menghormatinya. Ia kemudian bertanya kapan ibunya akan datang. Sekretaris itu berkata bahwa ibunya akan segera kembali dan menyuruhnya menikmati pesta. Tetapi Taiguk sangat sedih. Memang selalu seperti ini, katanya. Ini hari ulang tahunku dan ibunya bahkan tidak ada di sana. Ia mulai menangis tersedu-sedu. Soyang berkomentar, aneh juga bagaimana anak itu duduk sendirian di hari ulang tahunnya sendiri. Segok tahu betul alasannya. Saat ini ibu Taiguk, yang juga ibu Segok di kehidupan sebelumnya, sedang merawat ayahnya, seorang politisi terkenal. Dan Jeon Jae-hong, ya, ia sedang berselingkuh. Segok hampir merasa kasihan padanya. Tepat pada saat itu, Wakil Presiden Jeon Jae-hong dan istrinya muncul di pesta. Tentu saja semua orang ingin berbicara dengan mereka. Jae-hong berkata, senang sekali Segok ada di sini, dan Segok pun bertemu ibunya untuk pertama kalinya dalam hidup ini. Ibunya dari masa lalu, sang nyonya, mengatakan bahwa Segok sebenarnya cukup manis tetapi kemudian ia bersikap dingin dan memunggunginya. Julukannya adalah Nyonya Besi, dan itu tidak mengherankan. Taiguk sangat senang melihat ibunya, tetapi ibunya tidak begitu senang melihatnya. Soyang berkomentar bahwa mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia. Namun, Segok berpikir ibunya tidak seharusnya berkata begitu. Malah rasanya mengerikan. Hubungan orang tua yang buruk, tidak ada yang peduli pada siapapun. Mereka hanya terobsesi dengan uang. Tapi Segok sekarang memiliki keluarga yang penuh kasih dan indah. Dengan orang-orang di sekitarnya, ia merasa bisa pergi kemana saja, dan keluarga ini akan langsung menuju puncak. Banyak waktu berlalu setelah itu. Pada musim panas 1995, Segok yang saat itu berusia 5 tahun terbaring di ranjang rumah sakit dalam kondisi kritis dan belum siuman untuk waktu yang lama.